Lenggah, karo lenggah. Ya. Pertama ya, kenapa aku berani mengatakan kepada Panji Sumanjaya bahwasanya saya punya rencana ya. Tujuan yang pertama, saya ingin kerajaan antara mereka berdua itu akur. Iya. Ya mau siapa sih pengen perang-perang kayak gitu? Ya lumayan lah. Ini menyelam sambil menelan air, Mas. Ya. Jadi kita mendapatkan air, kita juga bisa mendamaikan mereka. Ya, kalau Iya, itu sih ya kita paham. Yang kita tanyakan rencananya apa? Beberapa hari yang lalu, ya, Tuan Saptarangga ingat atau tidak memberikan sebuah racun kepada Ratu Puspita. Puspita. Ingat apa? Sing dimana racun itu sing duet hanya Saptarangga. Iya, ingat. Itu sab diracun maksudnya. Dia nambah masalah itu. Nambah masalah. Jajan dos. Tapi nemu pribe. Iya. Maksudnya Wah gikon. Diracun. ya memang apa ya mendamaikan dua kerajaan yang sedang berperang. Diracun si kabeh, mati kabeh. Oh, diracun semuanya, Bos. Ya rampung selesai. Damai. Beres. Maksudnya Ya Allah. Allah. Karena waktu itu kan ada racun 7 tawaran apa ya? 7 penawar pilnya ya. Penawar ya. Kemudian sing badangi jadi Iya. Kan. ketek ya tuh. Ya, kita nanti nemuin Tuan Saptarangga untuk menanyakan racun itu. Nah, kan racunnya bisa disembuhkan iki. Ya kan kalau Saptarangga punya ininya kan. Racun ya. Enggak, racunnya mau diberikan ke siapa? Semprot. Ayo Ki. Oh, ini kan mau bertemu karo Panji karo. Diracun itu dua-duanya. Iya. Contohnya ya, sumpama racun ada 2, penawarnya ada di pihaknya Panji, si minum racunnya pihaknya si Putri. Di mana Putri kon nelan racun, tapi sedurung nelan kon nulis sebuah wasiat. Bahwasanya contohnya wasiatnya di sini, saya tidak akan mau lagi hidup. Apa mungkin saya bisa bangkit dari rasa sakit ini ketika saya sudah dipeluk oleh Tuan Panji. Nah, Panji kan bisa waktu mau meluk memberikan penawar. Maksudnya loh. Iya, oke ya. Ya, Ndok. Mungkin rencana itu bagus. Tapi kalau tidak mati sekalian, Nah, Apakah si Putri siapa Kartika ya? ya bisa bertahan dalam Carlita. Karlita mau diracun. bisa ada. ya kalau bisa bertahan ya badan Nah, itu loh Mas, maksudnya Kayak gini aja wis. Kita konsultasikan kepada Tuan Saptarangga si ahli Yang punya itu. benar ya, Jal. resep. Beresiko sama. Siapa tahu ada resep. Aku yakin Tuan Saptarangga mau akan obat-obat sing aneh lah, aneh, menyirap dan lain-lain. Nah nanti aku ngomong konsultasinya bilang seperti ini. Tuan Saptarangga ada nggak kira-kira obat yang diminum mati tapi dikasih penawar mau hidup lagi? mungkin Itu yang paling gampangnya loh. racunnya dikurangin dosisnya. Semisalnya aturan minum 1 liter, tapi ini dikurangin jadi 1,5 liter. Kita nggak usah menerka-nerka sesuatu yang belum terjadi. Ya kemungkinan. Yang penting ya, apa ini pastikan dulu kepada Tuan Saptarangga baru kita ke sana. nah, kita malah jelas Mas. Nah, kita jelas. Agar urung ana wis pasti nangana dhewe lho pun Mas. Saptarangga juga kan lagi pikiran loh, maksudnya mau kurang fokus. Nanti salah ngasih obat. Ya, Mas, ngasih obat. Resiko di belakang itu berat. Ya salahnya, Mas, Mati sekalian ini gimana? Mas. Ini obat. Beli penyono. Oke, permasalahannya Saptarangga juga permasalahan cinta. Ini juga permasalahan cinta, Mas. Apa? Ya Saptarangga kan permasalahan cinta dengan Dewi Manuta. Ini permasalahan cinta juga. Ya Allah. Wis lah, panggil bae wis. Saya ikut dengan lah. Mau Ya. bagaimana coba saya Nah, ikutin dulu nanti itu. seumpama Tuan Saptarangga tidak mengaksesi apa yang saya rencanakan dalam otak, ya wis saya ngalah maksudnya loh. Ya, Kita susun rencana apa lagi gitu ya. Ya, Kita coba-coba.
Jangan susun, Mas Ade. Ya enggak susun sih. Nggak seusun. Hanya menanya. Kamera, ayo Gun. Iya, Baik Dah. teman-teman, ini ada rencana yang terbesit dalam benak saya, ya. Yang namanya juga rencana bisa berkemungkinan untuk gagal ataupun berhasil. Tapi menurut saya, menurut hati saya, tapi sebelumnya mohon maaf. Semoga saja ini adalah rencana yang terbaik berhasil untuk menyatukan mereka yang sedang tidak direstui. Amin. Apa rasanya? Mencintai kok pihak musuh. Yang sudah pasti tidak dapat restu. Iya, yo. Ya wis lah. Ya, coba ya. Panggil Yakin, Ge? Carlita sama Panji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Setarangga. Assalamualaikum. Iyalah, aku Mohon maaf biasa orang, Pak. sebelumnya. Mohon maaf Tuan Makin itu. Setarangga. Iya. Mungkin saya mengganggu kegiatan Tuan Setarangga. Ada apa? Seperti ini Tuan Setarangga. Untuk kali ini saya mungkin ingin bertukar pikiran dengan Tuan Setarangga mengenai apa yang pernah Tuan Setarangga ceritakan kepada saya mengenai sebuah ramuan. Ramuan. Benar sekali. Ramuan mana yang kau maksud? Mungkin saya tidak tahu namanya. Saya akan ceritakan saja titik permasalahannya. Sehingga Tuhan bisa menilai sendiri ramuan mana yang paling tepat untuk permasalahan ini. Silakan jelaskan. Saya sedang dihadapkan sebuah permasalahan yang sangat pelik, di mana air kesembuhan, air Tirto Mirmoyo yang seharusnya kita dapatkan untuk menyembuhkan banyak makhluk yang tersiksa oleh sihir dari Nenek Parmi itu ternyata berada di tanah sengketa, di mana tanah sengketa itu sedang dilangsungkan sebuah peperangan untuk menguasai sebuah wilayah kekuasaannya. Ternyata setelah saya masuk lebih dalam lagi dan ingin mengetahui titik permasalahan peperangan itu memuncak perihal mengenai sebuah hubungan asmara yang dilaksanakan secara diam-diam antara dua kubu yang berbeda. Saya berpendapat dan saya berpikir bahwasanya permasalahan peperangan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara satu, yaitu menyatukan hubungan yang tidak direstui itu menjadi satu. Dengan adanya hubungan yang tidak direstui itu akan menjadi satu, tentunya mereka tidak akan lagi merebutkan sebuah wilayah kekuasaan, melainkan dijadikan satu dan untuk menjadi luas. Lalu, apa hubungannya dengan ramuan yang saya pernah katakan kepadamu? Seperti ini. Pihak dari laki-laki bernama Panji Sumanjaya. Pihak dari perempuan itu dari Luspita Wenda. Carlita, udah lebur, Mas. Ya maklum saya udah tua. Carlita Wenda. Saya sempat kaget mendengar nama Luspita. Bukan, Carlita Wenda. Carlita. Saya menyimpan banyak sekali nama-nama yang sangat sulit untuk saya ucapkan karena itu nama-nama di luar dari kebiasaan manusia. Budi Asep. Ya. Luar dari RT kita.
Dari kejadian itu, saya berpikir Tuan Septaranga dengan cara memberikan ramuan terhadap pihak putri Carlita dengan harapan, mohon maaf, mungkin mati suri kalau bahasa bodohnya saya. Atau enggak sakit yang parah. Sakit yang parah. Tapi atas dasar ada penawar yang bisa dilakukan. Contohnya seperti ini Tuan Septaranga. Carlita meminum ramuan dari Tuan tiba-tiba sakit parah atau mungkin bahkan mati suri. Tapi sebelum meminum ramuan itu, Carlita menulis sebuah wasiat terlebih dahulu, di mana wasiat itu berisi perihal saya akan bisa sembuh jika saya paham. Bukan hanya dia yang menyembuhkan hanya Panji. Nah, di lain sisi itu kita kasih penawar terhadap si Panji. Nah, ketika rombongan pihak perempuan gelisah atas sakitnya putrinya, otomatis membaca surat wasiat itu. Dengan surat wasiat itu, pihak mereka akan mencarilah si Panji. Dan hanya Panji yang bisa mengobati. Nah, tibalah saatnya Panji untuk mengobati. Akhirnya mereka akan bersatu. Itu harapan kami. Kalau ternyata ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa terjadi, monggo disampaikan saja. Kemungkinan yang terpahit di sini. Ya, ada. Ramuan itu memang saya pegang sudah dari dahulu. Namanya lupa diri sempurna. Ramuan lupa diri sempurna. Benar. Lupa diri di sini bukan menjadi gila ataupun tidak mau mengingat apapun, melainkan tidak sadarkan diri. Bahkan seperti yang kau bilang, cenderung seperti orang yang mati suri. Itu ada efek sampingnya atau apa namanya? jangka waktu lah kasarannya. Ya, takutnya Nah, bablas takutnya gimana? misalkan waktu harusnya 1 jam 2 jam Kan bablas. kan ngabas nantinya loh. Terus, Tuan. Efek dari meminum ramuan yang saya pegang ini, dia akan tertidur seperti mati dalam jangka waktu 1 minggu. Oh, berarti lama. Itu kan ada jangka waktunya. Penawarnya ada 1. Berarti obatnya ada 2 saja. Benar. 1 racun yang kau maksud, lupa diri sempurna. Dan yang 1 lagi penawarnya. Mungkin ini bisa digunakan. Saya rasa apabila saya menakarnya dengan dosis yang pas, tidak akan berbahaya bagi sang putri. Masuk mas. Kemungkinan paling pahit apa? Mbak, aku lebih baik putrinya mati daripada disembuhkan oleh Panji. Itu kemungkinan paling pahit. Tapi aku yakin sekejam-kejamnya seorang orang ayah tidak akan pernah tega melihat seorang putrinya sakit atau mungkin bakal mati. Menurut saya. Iya sih. Baiklah, saya akan memberikan padamu. Tetapi beri saya waktu untuk menakar obat itu. Oh, bisa disiapkan dulu, Be. Monggo, Tuan Septaranga. Juga kita kan mau bertemu dengan Ya. yang Perempuan untuk menerangkan. apa namanya? Itulah diskusi lah. Ya, intinya kita mau membicarakan itu terlebih dahulu. Baiklah, ini harus saya takar dengan pas. Karena saya tidak tahu bagaimana kondisi dari sang putri tersebut. Apakah dia tubuhnya lemah ataukah dia memang dalam kondisi yang sangat sehat. Ini saya harus menerka-nerka. Dari cerita cinta yang tidak direstui oleh kedua belah pihak orang tua, ada kemungkinan jiwa dari putri itu sedikit melemah karena tidak adanya restu dari orang tua. Baiklah, saya akan menakar obat itu dan akan segera kembali kepadamu untuk menyerahkan obat itu. Terima kasih banyak Tuan Septaranga. Mohon maaf mengganggu. Tidak apa-apa manusia. Saya sudah berjanji untuk membantu kalian. Mungkin ini saatnya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Maksud apa enggak sih? Maksud Kalau ngomongnya pakai merangsel loh Mas. iya Mas ini Babakan cinta lah kayaknya nih kan. lagi dipersibukkan dengan babagan cinta berarti. Ya dari nenek Parmi juga cinta kan. Ya babagan cinta sih itu Cinta buta itu. hina sih itu. Masuk apa enggak? Masuk Aduh, ditanya mumet kamu. Ya bisa yuk kita ditunggu Ayo. sama Panji. Jarang ini jarang. Kilang macan Jadi diracun Mas. si kamu. Salah. Gimanakah Putri Karlita? Dia sedang menuju ke tempat ini. Tempat ini adalah tempat di mana saya biasa melakukan pertemuan dengan Putri Karlita. Namanya aja sangat bagus ya Tuan. Benar sekali. Karlita Wenda. Wenda ya. Mengingatkan itu loh. Apa? Ada hotel yang namanya Karlita itu. Jadi tempat ini hanya saya dan Putri Karlita saja yang mengetahuinya. Tidak ada makhluk lain dari pihak kerajaan saya ataupun pihak kerajaan Putri Karlita yang mengetahui tempat ini. Insya Allah saya akan menjaga rahasia ini. Apa bang? Apa yang kau tertawakan? Mohon maaf, ini benar-benar tempat rahasia jenengan sering bertemu sama pacarnya? Benar, saya biasanya memadu kasih di tempat ini. Mohon maaf, ini memang tempatnya itu rubak, apa namanya, tertutup sekali. Ini mengingatkan banyak kasus manusia di golongan kami itu biasanya tempat-tempat tersembunyi kayak gini. Ini apa lagi? Lede kayak gini. Ini di duniamu. Jika kau melihat di dunia saya, tidak seperti apa yang kau bayangkan. Ya, ini makanya saya minta maaf, bukan berarti ini lagi ngelak-ngelak jenengan. Intinya banyak bondos. Iya banyak. Coba ini jelekar apa lagi kayak ini berangan. Intinya Tuan Panji, kalau di dunia manusia yang tempatnya seperti ini biasanya buat yang seperti itulah. Musung. Apa sih Jumi? Mambu. Mau pandan? Mohon maaf, tunggu sebentar. Tuan Putri sedang menuju ke tempat ini. Oh, iya. Siap, Tuan Panji. Loh, tempatnya gede banget ya. Tempat ini biasanya itu ada motor, nggak ada orang. Kasih. Oh iya, iya kan. Rumput Dia sudah datang. Saya meminta satu raga untuk dimasuki oleh kekasihku. Silakan. Siap. Yang Pilih mana saja. saja silakan. Kekasihku. Silakan kau pilih saja raga mana yang ingin kau masuk. Karlita. Oh, Karlita kan namanya sama. Orang. Baik, silakan. Oh, maaf. Pegang-pegang, Mbah. Duhai pujaan hatiku. Kau begitu anggun menawan menusuk hatiku ini. Kau seperti biasa mempesona, membuat hatiku sejuk. Bahkan jika saya tidak menatapmu satu detik saja, membuat rasa ini serasa tidak nyaman. Bagaimana kabarmu sayang? Kamu kalah kau kayak zaman muda, Mbak. Cucu. Indahnya tubuhmu ini, kemolekan wajahmu ini, serasa saya tidak ingin melepaskan diri ataupun berjauh dari dirimu. Sampai nyawa saya pisah dari raga saya tidak akan melepaskanmu. Cukup. Ada apa kasihku? Kenapa tempat ini ada manusia? Saya bisa menjelaskan ini. Tenang terlebih dahulu kasihku. Manusia-manusia ini mau membantu untuk melancarkan hubungan kita. Tempat ini sudah tidak
tidak indah lagi. Bukan seperti itu. Tempat ini akan menjadi kenangan tempat kita, di mana di tempat ini ada utusan dari Tuhan yang akan mempersatukan kita berdua. Mereka semua bisa juga penyelamat yang diberikan oleh Tuhan untuk hubungan kita ini. Yang saya tahu Kang Mas Panji, selalu sendiri. Itu yang membuat saya semakin cinta pada kamu. Tapi kenapa membawa para manusia? Memang saya biasanya selalu sendiri jika ingin bertemu dengan kekasihku ini. Apakah Kang Mas merasa gagal, merasa Tidak putus sama asa dengan adanya cinta kita yang tidak direstui? Tidak sama sekali, kekasihku. Tuan Putri Carlita. Saya hanya berpikiran Tuhan sudah mengirimkan bantuan kepada hubungan kita melalui manusia-manusia ini. Karena kita tidak tahu bantuan itu Tuhan datangkan melalui siapa. Seperti ini Tuan. Tuan Putri Carlita. Kalian siapa? Perkenalkan, nama saya Ganang. Ya. Saya mendengar berita mengenai peperangan itu dari salah satu makhluk dan saya sudah memastikan itu benar-benar. Dan tiba-tiba dari kejadian itu jujur dalam hati saya merasa iba atas hubungan panjenengan berdua. Lagi pula saya rasa hubungan jenengan berdua adalah salah satu cara agar peperangan itu bisa diselesaikan. Andai kata panjenengan dan panjenengan akan menikah menjadi satu. Kenapa Kang Mas percaya para manusia ini? Apakah Kang Mas sudah mengenal lama? Awalnya pun saya mengira manusia-manusia ini adalah utusan dari Romomu, Tuan Putri. Seperti ini saja, Tuan Putri Carlita. Saya akan menjelaskan rencana saya sehingga Tuan Putri Carlita tidak selalu berprasangka buruk terhadap Tuan Panji ataupun kami semua di sini. Baiklah, silakan kau coba jelaskan kepada Tuan Putri Carlita agar Tuan Putri Carlita percaya dengan dirimu. Seperti ini. Saya mempunyai sebuah rencana di mana rencana ini jika memang bisa berjalan dengan lancar bisa benar-benar akan membuahkan sebuah hasil yang sangat maksimal. Apa rencanamu? Apakah ayahanda dari Tuan Putri Carlita sangat menyayangi? Seperti ini. Jika memang ayahanda sangat menyayangi Tuan Putri dan ingin menjaga Tuan Putri agar tidak menjodohkan dengan atau berjodoh dengan Tuan Panji, rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Caranya seperti ini. Saya mempunyai sebuah ramuan. Anak Siapa, Carlita. Mbak, Apa maksudmu semua ini? Mbak, Bajingan kau! Kau menjebak saya! Romo. Tadi bilang Romo itu. Apa mana sih, Mon? Yang bilang Romo siapa? Situ Carlita. Marcel, begini Marcel. Iya. Mana ini, Mas? Ya Allah, Nabi. Terus, aman? Aman. Kesalahan fatal.
Pengajian Dewi juga. Iya, Tapi kan saya nggak beda. karena ini katanya tempat ini kan khusus, Bu. Gak ada yang tahu. Maksudnya di mana ini? Gagal atau di mana? Belum sempat kita jelasin udah. Romonya datang itu tadi si Kalita. Romo Sumber Dodo. Nah, Dodo datang berarti tadi. terus langsung dikewer dua-duanya. Ini lagi. Ngandel. Ge, Ya loh. Yang ada nanti kalau dari pihak yang laki-laki apa Panji tahu? Maksudnya di kewer itu diseret semuanya. Iya, langsung tanpa basa-basi. Innalillahi. Kita belum pernah jelasin apa. Ya saya tanggung jawab, Hel. Ya enggak gitu. Ya, kita tanggung jawab Kita tanggung jawab bareng. bareng. Maksudnya. Kita harus mikirin solusi maksudnya. Ya, ini jadinya tambah panjang masalahnya. Memang jalan itu banyak jenggulan kok sama lubang-lubang kok. Kita belum sempat jelasin. Baru sampai ramuan. Dah, kamu nggak ditutup sih. Apa katanya ini tempat rahasia, Bu? Iya, ini ada yang masukannya koda apa ngapa. Saya nggak tahu sama sekali, Bah. Mikir. Mas apa sih dia, Mas? Ya Allah. Dia bicara baik-baik malah menyerang. Ngambil tunggak kita. Nabrak patok. Siapa sih ya? Hah? Astagfirullah. Simbar duduk. Wirto Sumanjaya. Ya? Iya, itu cuma saya. Ki maksudnya nggak tahu apa, Mas. Aduh, itu kasus ki. Mikir kayak. Iya. Ayo. Mohon Bapak. Bajingan kalian semuanya. Di mana putra saya? Kau telah menyerahkan putra saya terhadap Dodo bajingan itu. Hah? Bisa saya jelaskan, Tuan. Jangan salah paham. Jelasin apa lagi? Saya sudah mendapatkan kabar bahwasanya putra saya sudah disandra dan menjadi tawanan oleh pihak musuh. Kau adalah anak buah dari Simbar Dodo. Bangsat kalian semuanya. Bisa saya jelaskan, Tuan. Apa yang bisa kalian jelaskan semuanya? Lalu, jika Tuan tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan, bagaimana saya bisa menjelaskan? Berikan kami kesempatan buat menjelaskan, Tuan. Tapi kalianlah yang telah menjebak putra saya. Putra saya tidak salah apapun. Yang salah sejujurnya adalah Simbar Dodo itu. Simbar Dodo yang menginginkan kekuasaannya diperlebar. Sedangkan saya sudah menerimanya, akan tetapi dia mau lebih. Saya mengetahui itu semua, Tuan. Tuan Panji sudah menceritakan itu kepada saya. Bahkan cinta yang tidak direstui, saya juga sudah diceritakan. Sebenarnya saya merestuinya. Tapi karena Simbar Dodo yang selalu menghina-hina saya, mengolok-olok saya dan menjatuhkan saya, maka dari itu saya larang untuk berhubungan dengan putrinya. Maka dari itu, tujuan saya di sini tidak lain bukan hanya ingin permasalahan antara Tuan dengan Simbar Dodo agar cepat selesai. Jika kau menginginkan permasalahan saya dan Simbar Dodo itu cepat selesai, mengapa kau mengumpankan anak saya dan memberikan anak saya untuk
jadi bahan sandraan. Seperti ini, saya bisa jelaskan. Iya, tolong dengar dulu ini penjelasannya, jangan. Saya tidak meragukan lagi jenengan seorang raja yang sabar. Saya sangat mengerti betapa sakit hatinya ketika putra satu-satunya jenengan, putra laki-laki yang jenengan, posisinya seperti itu. Saya akui ini adalah kesalahan saya. Tapi asal Tuan Raja tahu, ini hanya perihal teknis saja yang tidak bisa berjalan dengan mulus. Andai kata semuanya bisa berjalan mulus, itu semua akan jauh lebih indah dari apa yang saya rencanakan. Seperti ini Tuan. Andai kata saya tidak meminta Tuan Panji dan Putri Karlita untuk bertemu, saya yakin hanya menunggu waktu saja Simbar Dodo akan mengetahui keberadaan tempat persembunyian di mana mereka memadu kasih. Buktinya apa? Tidak ada yang mengatakan siapapun tempat mereka bertemu. Tiba-tiba orang tua dari Putri Karlita, Simbar Dodo, datang menjemput mereka. Apakah itu bisa dikatakan kesalahan? Saya rasa itu akan semuanya terjadi. Kebetulan posisinya ada saya saja di situ. Itu yang pertama Tuan harus tahu. Masuk logika atau tidak? Cepat ceritakan saja semuanya. Yang kedua, tujuan saya menemui Tuan Panji dan Putri Karlita hanya ingin merencanakan sebuah rencana, di mana rencana ini jika bisa diselesaikan, bisa berjalan dengan mulus, tentunya tidak ada lagi perselisihan antara jenengan dan Simbar Dodo. Kedamaian itu akan terjadi. Memang itu benar. Saya pun sudah memikirkan hal itu. Jika putra saya dan putri dari Simbar Dodo, si Putri Karlita itu dinikahkan, maka kerajaan dari Simbar Dodo pun akan diperluas sama halnya dengan kerajaan saya. Tapi yang ada, Raja Simbar Dodo selalu mengelok-olok kerajaan saya, selalu menginjak-injak kerajaan saya. Saya bisa apa? Saya hanya menjaga harga diri saya. Saya hanya menjaga martabat saya. Apakah saya salah? Kita mainkan Tuan perasaan dan hatinya Raja Simbar Dodo. Permainan seperti apa maksudmu? Seperti ini. Saya yakin seorang ayah sangat menyayangi putrinya. Seorang ayah tidak akan rela jika putrinya terluka ataupun sakit, bahkan sampai mati. Mereka akan kelimpungan dengan adanya Putri Karlita terkena sakit. Saya punya rencana, saya punya kenalan. Beliau mempunyai sebuah ramuan, di mana ramuan itu hanya ada dua. Ramuan itu bernama lupa diri sempurna, di mana ramuan itu bisa diminum. Sang peminum akan merasakan sebuah tidur yang panjang. Sedangkan ramuan itu bisa disembuhkan hanya satu penawarnya. Saya berikan ke pihak perempuan. Dan penawarnya saya berikan kepada pihak laki-laki atau si Panji. Dengan adanya Putri Karlita meminum sebuah ramuan lupa diri sempurna, otomatis pihak kerajaan Simbar Dodo akan gempar Dan bingung melihat keadaan Putri Karlita yang tergeletak lemas tanpa daya. Kita mainkannya di situ. Sebelum Putri Karlita meminum ramuan itu, kita sarankan untuk menuliskan sebuah wasiat, di mana wasiat itu kurang lebih isinya hanya yang bisa menyembuhkan cinta sejatinya, Panji. Dengan adanya hal itu, saya rasa keegoisan dari Simbar Dodo akan jauh turun lebih mendasar lagi. Kalau mungkin bisa terjadi mengemis kepada Tuan untuk mendatangkan Panji dan meminta maaf berlebih. Terkadang orang egois, orang hanya mementingkan kepentingannya pribadi, kekuasaannya. Kita mainkan perasaannya, dia akan cepat goyah. Apakah kau yakin dari rencana yang kau sebutkan itu benar-benar akan berjalan dengan lancar?
Sedangkan saat ini putra saya Panji sedang menjadi tawanannya. Masih banyak jalan lain, Tuan. Tenanglah. Tuan sudah lama memimpin sebuah kerajaan. Kenapa Tuan khawatir mengenai hal ini? Ketenangan adalah sebuah kunci keberhasilan. Percaya saja, Tuan. Sebenarnya siapa dirimu? Dan apa maksud dan tujuanmu? Sehingga kau ikut campur dalam urusan saya dan kerajaan Simbardodo itu. Benar-benar saya sebenarnya tidak ingin urusan dengan permasalahan Tuan. Akan tetapi, entah kenapa hati ini ternyuh, hati ini terketuk untuk ingin menyelesaikan permasalahan Tuan. Itu yang pertama. Karena sebenarnya permasalahan ini sederhana. Andai kata bisa mempermainkan itu, semuanya akan bisa selesai. Yang kedua, saya ada urusan dengan apa yang telah dimiliki Tuan mengenai air Tirto Nirmoyo. Saya hanya meminta 1 botol saja. Saudara saya sedang sakit. Sedangkan penawar dari sakit itu hanya air Tirto Nirmoyo. Jika memang nanti permasalahan ini selesai, saya meminta berlebih kepada Tuhan. Berikanlah saya air untuk menyembuhkan saudara-saudara saya yang sedang sakit. Air Tirto Nirmoyo. Benar. Air Tirto Nirmoyo adalah air suci. Jika benar apa yang kau katakan ini bisa menyelesaikan permasalahan saya dan kerajaan Simbardodo itu, tentunya saya pun akan memberikan air itu dengan kalian secara cuma-cuma. Kapanpun kau mau mengambil air itu, silakan ambil saja. Tapi yang jadi permasalahannya di sini, yang pertama, Panji sudah jadi bahan sandraan oleh pihak Simbardodo. Yang kedua, Putri Kalita akan dijodohkan dengan kerajaan lain. Dan yang ketiga, Raja Simbardodo menginginkan pusat air Tirto Nirmoyo itu menjadi hak dia. Pasrahkan saja semua pada kami, Tuhan. Dan saya akan pasrahkan kepada Gusti Allah. Segala kesulitan, kalau kita selalu melibatkan Tuhan Gusti Allah, pasti akan dimudahkan. Percayalah. Jika jenengan mempercayakan kepada saya, berikanlah saya akses untuk melakukan ini semua. Sebenarnya, saya tidak begitu percaya kepada kalian. Akan tetapi, dari rencana yang kau sebutkan ataupun utarakan terhadap saya, ada benarnya juga itu bisa dijalankan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Di mana kita dapat mendapatkan ramuan yang bisa membuat makhluk seperti itu? Apa kau sudah memilikinya? Saya sudah ada, Tuhan. Lalu, permasalahan Panji. Berarti tugas yang utama sekarang adalah, karena Panjilah yang satu-satunya harus bisa menyelamatkannya. Sedangkan Panji tidak tahu apa-apa. Panji harus dibebaskan terlebih dahulu dan mengetahui rencana ini. Kalau Tuan Panji sendiri saya sudah bercerita. Dan Tuan Panji, belum mengerti rencananya ya. Baru dijelaskan langsung didatangi itu ya. Tapi, ya, seperti ini Tuan. Kerahkan, kalau bisa kerahkan. Baiklah, tidak ada salahnya kita mencoba rencana yang kau berikan kepada saya. Karena jujur saja, saya tidak ingin peperangan ini terjadi. Karena banyak sekali pasukan yang tidak tahu apa-apa. Banyak sekali pasukan yang hanya ingin membela kerajaan itu harus tewas. Kita tidak tahu rencana mana yang akan membuat kita sukses, Tuan. Maka dari itu, jangan pernah berhenti untuk membuat sebuah rencana. Sampai akhirnya kita akan menjemput kesuksesan itu. Terima kasih banyak. Saya akan berusaha bagaimanapun caranya
untuk mengetahui keberadaan Panji itu ada di mana dan menyelamatkannya. Setelah saya menyelamatkan Panji, saya perintahkan untuk menemui kalian. Baik. Saya juga ingin mengusahakan mengenai ramuan itu. Sebelumnya saya minta maaf jika perlakuan saya barusan menyakiti kalian semua. Kami sangat memaklumi hal itu. Belum. Baiklah. Salam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Beres lagi. Wong lanang kalau punya masalah dihadapi. Baru bikin nama tidak ada yang rumit. Selagi ada input yang bergoyang, masih ada menyebutkannya. Baik teman-teman. Hampir saja. Itu semoga apa yang menjadi keinginan kami bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ini terpenting Tuan Sabtarangga. Kita tunggu kabar baik dari Tuan Sabtarangga mengenai ramuan itu. Yang kedua, Panji, kalau nggak Panji, Putri punya. Panjinya cok. Di bawah sama di Sandra, Mbak. Di Sandra di pihak musuh otomatis ya diikat, ditingkem, dilakban, di gas. Ini gue. Ada kamu. Ganti yang gantiin. Nah, Boleh itu. ya. Kantor aku sini juga. Boleh mau ke kantor kok. Aku dik. Udah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sabtarangga. Alhamdulillah, terima. Sahabat, Bagaimana Tuan? Makilin. saya sudah menyiapkan ramuan yang kau minta. Alhamdulillah. Saya sudah menakarnya dengan penuh hati-hati. Semoga takaran ini pas diminum oleh Tuan Putri itu. Baiklah Tuan Sabtarangga, walaupun tadi sedikit ada teknis yang kurang baik, tapi tidak menjadi masalah. Semoga ini akan menjadi lebih lancar lagi ke depannya. Amin. Tetapi ada sedikit saran dari saya. Apa itu? Apabila ingin meminum ramuan ini supaya efeknya tidak terlalu kuat, Wah, saya harap sebelum fajar datang, ramuan ini harus sudah diminum. Berarti sebelum baca data ini. Oh iya, siap. Karena cuaca panas, ini akan menyebabkan reaksi pada ramuan itu bekerja lebih kuat. Oh iya, nanti saya akan sampaikan itu kepada Putri Karlita. Baiklah. Ini untuk ramuannya. Dan ini untuk obat yang diberikan kepada pangeran itu. Hanya satu butir, Benar. Sama. jangan sampai salah. Ini berarti berhasil. Simpan baik-baik. Saya harap tidak tertukar. Putri Karlita. Kalita wenda. Masa deket Iya, Mbah, jangan dipegang-pegang, Mbah. Nangis, Mbah. benteng. Mbah, ganteng, Mbah. Masa Sabtarangga saya benteng terlebih dahulu. silakan. Apa yang terjadi Tuan Putri? Mas Panji. Mas Panji. Mas Panji ada apa? Dibuang oleh Romo ke hutan larangan. Berarti sekarang Tuan Panji sudah tidak ada di kerajaan Berdodo lagi. Setelah Romo menjemputku, dia langsung membawanya. Membawa ke hutan larangan.
Saya tidak mau, Kang Mas Panji. Terakhir yang saya temui kalian, saya harus bagaimana untuk menolong Kang Mas Panji? Putar lanangan itu ada di mana, Tuan Putri Karlita? Ada di sebelah timur dari kerajaan Cimbandodo. Di mana letak kerajaan Cimbandodo? Saya mengerti. Saya yang akan mengambil dan membawa pangeran itu ke sini. Tapi banyak pasukan yang menjaganya. Bukan menjadi masalah. Saya akan lakukan itu dengan cepat. Tenang saja. Kau akan bertemu dengan kekasihmu. Sekalian, Tuan Saptarangga, jika memang Tuan Saptarangga berkenan untuk menjemput Panji ke sana, ceritakan rencana kita mengenai ramuan itu. Berikan langsung ramuan itu kepada Tuan Panji, sehingga waktu yang kita butuhkan pas. Ini akan saya berikan kepada Tuan Putri. Penawar akan diberikan kepada Tuan Panji oleh Tuan Saptarangga. Baiklah, saya akan langsung bergerak. Serahkan obat itu. Saya sekalian akan ceritakan rencana ini kepada pangeran itu. Hati-hati kalian. Baiklah. Saya yakin hadirnya Tuan Putri di sini akan ada masalah yang datang pada kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati, Tuan. Terima kasih Tuan Septa. Tuan Putri Karlita, bertenanglah. Insya Allah. Tuan Saptarangga akan bisa membawakan Tuan Panji dengan selamat. Tapi yang membawanya pasukan utama dari Romo yang membawa Kang Mas Panji. Saya tidak meragukan lagi sebuah kehebatannya, Tuan Saptarangga. Dia pernah berhadapan dengan satu kerajaan hanya hitungan menit saja. Beliau sudah bisa memenangkan peperangan itu. Seperti ini. Tenangkan dulu. Saya melanjutkan rencana apa yang ingin tadi saya katakan kepada Tuan Putri Karlita. Sebelum rencana ini saya berikan, saya menginginkan Tuan Putri Karlita agar tenang dan tidak menangis. Akan mengerti apa yang saya sampaikan dan tidak salah pendengaran. Tariklah nafas terlebih dahulu. Tenang, Tuan. Insya Allah. Selamat semuanya. Berjalan lancar. Siapkanlah diri. Semuanya akan baik-baik saja. Kau akan menikah dan direstui oleh kedua orang tuamu. Tuan Putri. Saya memiliki sebuah ramuan, di mana dengan ramuan ini Tuan Putri akan seolah-olah akan lupa diri atau bisa dikatakan mati suri, tertidur lelap. Dengan adanya ramuan ini, Tuan Putri minum, secara tidak langsung pihak kerajaan Cimbandodo akan gempar dengan adanya Tuan Putri yang sudah tidak berdaya lagi. Mengerti? Sedangkan ramuan ini hanya satu penawarnya. Saya akan berikan penawar itu kepada Tuan Panji.
Jadi tugasnya Tuan Putri Carlita, minumlah ramuan ini agar Tuan Putri merasa tidak berdaya sama sekali, tergeletak tertidur, lupa diri. Sedangkan yang hanya bisa mengobati nantinya adalah Tuan Panji. Tapi dengan cara, sebelum Tuan Putri meminum ramuan ini, tulislah wasiat, di mana wasiat itu bisa menggunakan kata-kata Tuan Putri sendiri, yang intinya berisi, saya akan bisa sembuh hanya dengan cinta sejati Mas Panji. Panji apa namanya? Panji siapa ya? Panji Sumanjaya. Nah, saya akan bisa bangun dan bisa bangkit kembali, contohnya hanya dengan cinta dan pelukan cinta sejati Mas Panji Sumanjaya. Otomatis dengan adanya surat wasiat itu, Romo Tuan Putri Carlita Simbardodo akan membacanya. Dia tidak memilih pilihan lain kecuali memanggil Panji untuk menyembuhkan putrinya agar untuk dinikahkan. Itu hanya satu biji. Jangan sekarang. Nah, Tunggu dulu Tuan Putri. Wasiatnya kan belum ditulis Tuan Putri. Setelah menulis wasiat baru Pulang ini setelah jenengan Mas pulpen, Mas pulpen, Mbah. apa kamu waras banget ini. Coba tugas Tuan Putri, kembalilah kerajaan ke Simbardodo, menulis. tulislah. Setelah nulis selesai, kira-kira kata-katanya kurang lebih kayak tadi, atau mungkin yang lebih hebat lagi, mau untuk mempercayai romomu, baru minum. Saya sedang mengusahakan Tuan Panji untuk cepat selamat dan membawa penawar untuk Tuan Putri. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan kembali. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Mas banget nih sumpah yakin Mas. Arahnya dino ini langsung. Tinggal muncul paling dari sini. Tinggal satu langkah bisa. Ya kalau berhasil Mas, nanti misalkan ini gambaran saya, misalkan dari romonya dia udah biarin mati ya dikubur misalkan gitu. Ya itu hal terburuk Mbak. Iya, Itu hal terburuk. saya mikir sampai situ loh Mas, maksudnya Mas. Gimana? Berarti kan kita memutus harapannya Panji itu berarti Mbok. Itu hal buruk ya, misalkan mati kan. Hati-hati dalam orang, berpikir Mbak. Orang enggak Mbak. Iya ya, namanya pikiran Mas kan kadang ada ini mungkin pahitnya kayak gini, ini mungkin leginya kayak gini, kayak gitu Mbok. Berarti kayak gini aja Mbak. Kalau mati kan berarti kan itu kan jangka waktunya seminggu, berarti kan 3 hari dikuburkan lah ya, berarti jangka hari tadi dikubur kali lagi bawa minumin dah nikah di Itu luar kalau saja. Tuan Sepera enggak dapat Panji, kalau enggak Pak, insya Allah dapat kalau itu, saya percaya kalau itu. hati-hati berpikir Pak, saya mikirin ini loh, ini labas, ini racun ini. Ini racun Mas loh. Kita main-main dengan racun loh. Insya Allah, bismillah ya. Ini lanjut maling juga. Ngomong apa lah? Bagus nih, bagus. Tariko. Tapi ini kamu bikin saya ketawa malah. Bagus nih Tariko. Ayo, kita nunggu Tuan Sepera enggak? Kita ingin tidak mengabarkan itu kepada ayahnya Panji. Oh, siapa tahu nanti menemui kita mengenai keberadaan si Panji, siapa tahu bisa membantu. Oh iya bisa bantu. Ini ke. Balik apa? Mana Mas? Bisa bisik bahan. Bos